91,6 Indika FM, Bayu Adi Saputra masih menggantikan Dan Boy yang hari ini nggak bisa siaran di Lintas Genre. Dan tentunya gue masih bersama Putra Timur. Yo. Tim, jadi gue pengen nanya sama lo deh. Kalau misalkan lo sebagai musisi gitu ya, melihat keadaan sekarang yang mungkin di seluruh dunia ini kan lagi dalam tanda kutip rodanya jadi berhenti nih, yang udah kencang gitu. Lo dengan keadaan pandemi kayak sekarang ini, lo agak sedikit menghambat lo untuk produktif gak sih sebenarnya? Di satu sisi ya emang keadaannya nyebelin banget ya. Cuman kalau gue sih alhamdulillahnya walaupun emang ya off manggungnya kan pasti udah jarang banget tuh terjadi kan. Tapi sempat virtualan juga? Sempet ada virtual dan juga emang ada sempat manggung nih di acara ulang tahun Indika kan. Oke, yang kemarin ya. Terus. Ya cuman mau gak mau alhamdulillah gue produktif bikin album sih. Gitu. Yang si Maligai ini gitu kan. Kenapa dong? Kenapa cerita akhirnya lo setelah EP udah rilis di 2018 terus akhirnya lo ngeluarin 2 single pertama gitu ya di 2019 sampai di 2020 yang kemarin. Kenapa akhirnya lo memutuskan untuk kayaknya nih gue udah nih di November ini memutuskan untuk mengeluarkan Maligai? Mungkin bisa ceritain sedikit gak sih? Sebenarnya kalau misalnya pengen lebih awal ya. Cuman ya rencana sih udah dari tahun lalu. Cuman karena emang kesibukan satu dan lain hal membuat ini jadi mundur, terlebih lagi juga pandemi kan. Jadi banyak harus yang di-adjust ulang segala macam dan akhirnya setahun ini gue full workshop dan juga full rekaman dan emang akhirnya gue tetepin bersama tim cocoknya emang bulan November. Ya udah nggak apa lah kita tahun ini mungkin tidak ada manggung-manggungan cuman ya kita tutup tahun ini dengan kita ngeluarin album gitu. Ini kan ada 10 track ya kalau nggak salah ya. Dari pertama ada Mahligai, lalu ada Nona Bersemi, terus ada yang sempat ada Gelora Asmara yang featuring sama Sky Sucahyo juga ya. Iya, betul. Ada Merengkuh Mesra, Sejenak, Menari Serpihan Surgawi, Pelipur Lara. Wah susah nih. Segalaku untukmu dan segalamu untukku. Ini track favorit gue tadi tuh. Nomor terakhir. Oh, terima kasih. Kayaknya tuh udah kalau film tuh ibaratnya udah endingnya tuh ya. Cuman akhirnya kan tadi pas perjalanan gua kesini, gue sempat dengerin satu album gitu ya. Kalau gue biasanya tuh dengerin album atau dengerin musik itu gue ngebayanginnya satu film sebenarnya. Oh, metode lo gitu ya? Metode gue gitu. Nah, yang gue rasain mendengarkan album lo tuh gue kayak lagi nonton Before Sunset, Before Sunrise trilogi itu tuh yang manis, terus di tengah-tengahnya tuh kayaknya lo lagi kayak di jalan satu perjalanan Eropa, terus naik kereta ada cewek sama cowok gitu. Gue sih vibe yang gue ambil seperti itu ya. Kalau dari lo sendiri apa sih pesan yang emang lo pengen sampein ke pendengar lo gitu dengan album ini? Ya gue sih pesan yang gue rasain dan emang pengen gue sebenarnya tuh ini lebih kayak perayaan perasaan gue sendiri kali ya. Entah itu yang senang-senang, sedih. Ya di sini tuh gue menyampaikan kalau sebenarnya tuh ya itu perasaan itulah yang membuat kita sebagai manusia pada umumnya sih. Nah makanya gue ya merayakannya dengan membuat album Mahligai. Gitu. Benang merahnya apa tuh Tim yang lo pengen sampein di album ini? Maksud gue dari lagu pertama sampai lagu 10 ada gak sih kayak aftertaste yang emang lo pengen kasih ke pendengar tuh apa nih? Aftertaste ya. Gimana tuh ya? Karena setiap pendengar kan beda-beda. Betul. Ya kalau gue mungkin sesimpel kayak lo udah mendengarkan itu pun juga udah menurut gue udah cukup sih gitu sih. Entah itu kesannya mungkin nantinya good or bad itu kan menurut orang beda-beda ya. Tapi menurut gue ketika gue udah lega sendiri dulu aja sih dengan gue ngeluarin album. Yang tadi gue bilang gue udah merayakan perasaan gue nih, ini gue udah keluarin buat album ini. Nah semoga apa yang gue rasain juga bisa lo rasain juga gitu loh. Jadi benar-benar ketika album lo rilis ibaratnya cerita lo terhadap kehidupan lo itu akhirnya bisa lo sampaikan ke lewat lagu dan lewat pendengar lo untuk mendengarkan gitu kan. Wow, mantep banget. Ada 2 ya produser lo ya. Ada Alit Jarot sama Daniel Hasudungan ya. Lo memutuskan untuk memilih 2 orang itu kenapa tuh? Karena menurut gue produser tuh punya peranan cukup penting ya untuk membuat satu karya gitu. Karena sebelumnya untuk single yang Merengkuh Mesra tuh gue kerja sama bareng sama mereka. Kebetulan Alit Jarot tuh adik gue sendiri. Terus Daniel Hasudungan tuh teman sebandnya. Dan emang sekarang kan kita juga pasti anak band nongkrong bareng lah ya. Iya pasti. Ya, kita bertukar lah referensi ternyata sama.
terlebih lagi apalagi yang untuk yang lokal ya. Kita dengerin let's say Dewa, Chrisye, lagu-lagu lama. Dan akhirnya kita coba trial nih di lagu Merengkuh Mesra. Oh ternyata cocok. Ya udah akhirnya kita rembukin, mau nggak nih gue punya rencana album, tapi gue mau lo juga bantu gue dan gue mau terlibat di sini. Ya udah akhirnya gue pilih mereka dan alhamdulillah apa yang kita racik dengan apa yang kita bayangkan tuh sejalan. Gitu sih. Kalau pada saat pembuatannya sendiri, kan lo bilang lo itu ngerjainnya most likely itu di satu kamar gitu ya. Jadi kayak bisa dibilang home studio session gitu kenanya ya, workshopnya gitu. Apa namanya? Ketika lo memutuskan untuk bikin album ini bersama dua orang ini, reference lo pribadi tuh apa sih? Maksudnya apa yang di bayangan lo, mind map lo tuh apa ketika oke ini Mahligai seperti ini, gue mau lagunya kayak gini, gue mau visualnya seperti ini, gue mau sebuah seperti ini. Reference lo sendiri mungkin bisa lo ceritain gak tuh? Reference mungkin masih paling gede dari gue bosan banget dari Dewa dan Chrisye sih. Gue mendengarkan itu sih sebenarnya sih, kayak ada rasa-rasa Dewa dan Chrisye-nya gitu ya. Selain itu ada nggak? Selain maksudnya kalau musik mungkin reference musik menurut gue sih semua orang pasti punya reference dan pasti akan ini kayaknya agak mirip seperti ini atau apa kayak gini ya. Cuman lu punya reference ini gak sih sesuatu yang di luar musik yang emang lu bawa ke album lu ini gitu? Gue pengen, karena di album ini mostly lagunya tuh yang gak up tempo lah ya. Nah gue tuh pengen secara nggak langsung pengen ngasih nih kehangatan di album ini gitu loh. Nah tapi ada juga yang up tempo juga. Jadi sebenarnya tuh gue makanya tuh album Mahligai tuh dominan warna merah, tapi juga ada warna hijau di situ. Nah di situ gue pengen menggambarkan layaknya perasaan tuh sebenarnya ada yang perasaan ceria, ada yang sedih, tapi tuh menyatu gitu loh. Hijau mah bikin happy pak. Hijau yang gelap tapi bukan yang hijau yang itu. Ya terus. Gue rada takut tadi. terus. Ya udah akhirnya ya terjadilah seperti itu sih sebenarnya. Dan apa namanya ya alhamdulillah ya berjalan seperti apa yang kita mau gitu. Di track keempat nih Gelora Asmara, ini featuring sama Sky Sucahyo. Dia tuh penyanyi Bandung ya, setahu gue kan, benar gak sih? Apa di Jakarta ya? Dia apa namanya record labelnya di Bandung. Soalnya emang dia base-nya emang kalau nggak salah Jakarta ya, yang merantau ke Bandung. Kenapa lo memutuskan untuk kayaknya si Sky ini oke deh buat masuk di album gue? Kenapa lo memutuskan Sky? Ini gue dulu sering banget nganggap ini klise banget sih. Gue suka mendengar biasa lah kalau musisi kadang suka mendapatkan ilham out of nowhere gitu kan. Nah untuk track ini gue khusus dapet ilham itu. Jadi gue di kamar kosan gue tuh gue tidur, tapi nggak ada mimpi apapun. Tapi bangun-bangun udah jadi lirik dan nadanya. Itu gue kayak gue pernah juga tuh kayak gitu. Iya kan gue bener. Awalnya kayak apaan sih nggak mungkin kali. Ternyata kejadian di gue dan untuk lagu Gelora Asmara. Dan pas gue lagi sampai bangun gue nulis liriknya dan nadanya. Lo mimpi apaan tuh pak? Gue gak inget sama sekali. Tapi gak jorok ya. Tapi maksudnya pas lo bangun itu lo dapet wah gue nulis nih gitu. Langsung kayak gitu. bener, mungkin tuh salah satu lagu yang terlancar gue langsung nulis tuh bener gak ada yang gue ganti karena pakem nih gitu. Dan pas gue sembari nulis dan humming itu kayak ini lagu cocok ya kayaknya dinyanyiin duet sama cewek. Dan entah kenapa yang di pala gue tuh sore si Sky Sucahyo. Padahal sebelumnya gue cuma pernah ketemu dia di gigs doang, ngobrol-ngobrol biasa. Gue gak pernah hi bye lah ya. Iya cuman gitu dong, hi bye gitu. Terus akhirnya ya gue ngebayangin suara dia tuh kayak gak hilang-hilang gitu loh. Kayak ini harus dia nih, ini harus dia. Akhirnya pas gue approach, gue kasih tahu lagunya, Sky-nya tertarik. Pas rekaman yang tadi cuma di bayangan gue ya. Kejadian gitu, suara dia tuh persis dengan di bayangan gue gitu. Wow. Nanti ini belum rilis tuh lagunya kan setahu gue kan. Belum. Nanti lo akan penasaran lagunya seperti apa. Menurut gue sih oke banget. Tadi pas gue dengerin kan, pas gue dikirimin kan gak ada tulisannya si Sky kan, cuma nama doang kan. Wih ini siapa nih? Terus pas gue liat baca press release-nya, gue pernah denger lagunya dia. Emang asik sih suaranya tuh. Adem pas banget sama lu, kena suara lo jadinya. Colornya ada sih Sky itu. Yoi. Oke, nanti abis ini si Putra Timur akan menyanyikan satu lagu. Apa nih yang bakal lu nyanyiin nanti?
Gelora Asmara kali ya. Gelora Asmara kan. Penasaran nanti bakal seperti apa versinya si Putra Timur sendirian ya nanti yang bakal Ya, kita dinyanyiin hadirkan secara virtual gitu. Halo, selamat malam. Nama saya Putra Timur dan saya akan membawakan lagu yang berjudul Gelora Asmara, salah satu lagu yang akan ada di album saya yang berjudul Mahligai yang akan rilis pada hari Jumat tanggal 27 November 2020. Selamat mendengarkan Gelora Asmara. Menanti surya dari ufuk timur ke labu yang kau janji tiada bertepi. Semerbak kembang riuhkan naluri kidung yang bermesra membangkitkan sukma. Seputih awan di bias langit, seharum bunga di taman hatiku. Santun kasihmu mengetuk malu, menetap di dalam kalbu, menetap di dalam kalbu. Alam pun merepi, bersenandung rindu. Gelora asmara menebar berjuta rasa. Sepijar bintang di gelap malam, semesra kasih di dalam pelukan. Kenangan indah tentang dua insan terikat untuk selamanya, terikat untuk selamanya, terikat untuk selamanya. Ini lagu Mahligai ini bisa dibilang menjadi track pertama di album lo, Ya. menjadi nama album lo juga. Apa nih yang lo pengen ceritain di Mahligai di lagunya ya, lagu ini? Kalau dari secara lagu ini lebih kayak track penyambutan sih. Oke. Lebih kayak nih, gue punya tadi yang gue bilang satu ruang yang bernama Mahligai. Nah, lu sekarang lagi di dalamnya dan gue lagi merayakannya. Dan semoga dengan track pembuka ini lu juga bisa menerima ruang-ruang yang lainnya yang di album Mahligai gitu. Lo menceritakan apa sih di lagu itu? Lebih ke ini sih, ke perasaan bukan berbunga ya, lebih kayak yang tadi perasaan yang gue biasa lo kalau lagi seneng kan pasti kan lagi berbunga-bunganya itu loh. Iya. Terlebih lagi dengan orang yang lo Suka atau yang lo sayangin kan. Nah itu ya gue merayakan itu loh. Lo sekarang single apa enggak? Enggak. Oh, punya pacar. Punya. Oke, tapi album lo bagus ya.
Insya Allah. Soalnya biasanya kan katanya kalau orang yang single itu kan lirik-liriknya lagu-lagunya bagus gitu kan. Kayak vokalis gua gitu, dia kalau misalkan single lagu-lagunya bagus-bagus. Makanya dia sekarang punya pacar nih. Gue lagi kayak agak deg-degan juga nih. Kalau gue bercanda. Anyway, ada nggak menceritakan masalah mungkin lebih personal, kisah cinta lo gitu di album ini? Ada nggak sih, ada track khusus gak yang mungkin dari tadi kan mungkin lo lebih menyebutkan kayak mungkin kalau kita merasa senang apa, tapi kayak yang personal gitu, ada nggak sih sebenarnya? Kalau mungkin personal ini salah satu yang favorit gue juga sih. Itu yang tadi sama yang lu bilang, track terakhir. Oke, segalaku untukmu, segalamu untukku. Iya. Kenapa lo personal ini, kenapa? Ini buat pasangan lo kah atau? Lebih ke ungkapan cinta gue buat ke orang tua. Oh. Gitu. Tapi gue memposisikannya adalah ya gue ngomong ke satu orang gitu loh. Nah satu orang ini ya ibu gue dan bapak gue lah ceritanya. Ya gue mengungkapkannya dengan bentuk, ya ini bentuk kasih gue nih gitu loh buat lo. Dan itu ya menjadi, ya karena mungkin lagunya berdasarkan cerita yang personal, terlebih lagi buat orang yang tercinta ya di hidup ya. Nyokap sama bokap, jadinya meninggalkan kesan yang sangat mendalam sih buat gue gitu. Oke. Kalau tadi kan itu lagu terakhir, tapi kalau misalkan lagu Mahligai sendiri, balik lagi ke lagu Mahligai gitu ya. Kesan apa sih yang pengen lo kasih ke pendengar lo, kesannya nih? Maksudnya kan kalau tadi kan lo bilang lebih kayak ke ceritanya gitu kan, tapi kesannya apa nih? Kesan yang kayak lo dengerin ini akan begini loh gitu. Track Mahligai khususnya. Khususnya Mahligai, track nomor 1 lo ini pembuka kan nih kan. Lebih ini kali ya, karena ini sebuah perayaan, istilahnya penyambutan perasaan-perasaan gue. Mungkin kesannya lebih kayak joget-joget gitu kali ya. Dance vibe gitu-gitu. Dan ya selagi lo merayakan dance atau ya joget-joget itu, ya lo juga merayakan perasaan lo gitu sebenarnya. Oke, dia ada yang nge-WhatsApp. Kurang lebih seperti itu ya. Firda, Kak Bayu mau bilang semangat buat Mas Timur untuk debut albumnya. Nanti ku pasti nanti yang ku yakin pasti bagus lah, itu di caps lock. Masa Insya Allah. Nggak sabar nonton live-nya nanti pada saat udah gak ada corona. Amin. Lu juga pasti pengennya gitu dong. Pengen ya, semua orang udah bosan. Tapi lo ada rencana ke depannya sendiri, maksud gue dengan lo rilis besok. Sekarang kan memang banyak musisi, nggak cuma di Indonesia ya, hampir di seluruh dunia pun ambiar secara offline, akhirnya mereka berpindah ke digital gitu. Nah, lo melihat kan bisa dibilang lo musisi yang lahir di era ini gitu ya, di digital ini. Lo melihatnya justru ini opportunity lo untuk membangun brand lo gitu kan sebagai Putra Timur, atau gimana tuh? Sebenarnya ya untungnya digital kan pasti memudahkan kita semua ya. Betul. Cuman gue masih nggak bisa, yang tadi kita bahas juga ya, nggak bisa gantiin perasaan kalau manggung beneran gitu loh. Betul, ada pertukaran energi antar lo dan penonton gitu ya. Banyak banget yang ya pokoknya kesannya pasti jauh lebih banyak dengan yang manggung yang beneran lah. Cuman ya balik lagi, gue nggak bakal menutup kemungkinan kalau nanti kedepannya bakal ada yang manggung-manggung virtual untuk merayakan album Mahligai gitu sih sebenarnya. Karena ya mau nggak mau di era kayak gini kita juga mesti adaptasi kan. Betul. Gitu. Akan ada virtual rencananya. Rencananya. Oke. Gitu. Wah, jadi penasaran kan. Mimpinya sih maunya manggung beneran, Pak. Mimpinya manggung beneran ya. Tadi itu berjudul pertama kan tadi Nona udah diputerin ya, benar ya? Betul sekali. Habis itu tadi ada, sorry sebentar gue cek lagi. Tadi itu ada habis Nona sejenak, habis sejenak barusan menari. Kita ngomongin sejenak dulu nih, Mur. Sejenak itu lo menceritakan tentang apa deh di sini? Kalau tadi kan Nona, gue menceritakan tentang kekaguman gue sama calon pacar. Calon pacar yang udah jadi pacar. Yang udah jadi pacar. Jadi istri, calon? Astaga, Insya Allah ya kan, kalau jodoh gak kemana. Oke, kalau yang sejenak ini tadi kan lo bilang katanya berkesinambungan sama si Nona nih. Kalau sejenak itu, kalau Nonas gue bikin mungkin ceritanya sebelum gue pacaran sama cewek gue. Betul. Kalau sejenak pas sudah gue udah pacaran sama cewek gue. Jadi ada masa di mana gue LDR, ya walaupun sebentar ya. Cuman kan gue gak pernah LDR gitu. Jadi maksudnya efeknya cukup gede. Waktu itu gue lagi di Jakarta, dia ambil studi di Korea. Oke. Ya udah, dari situ kan pasti ada kerinduan gitulah. Cuman
kerinduan itu yang bisa bikin gue insecure sama anxiety aja sih, karena gue nggak tahu di sana dia ngapain gitu. Begitupun dia juga sebaliknya. Sampai akhirnya alhamdulillah ada rezeki gue nyamperin dia. Oke. Di Korea Selatan kan? Bukan yang itu dong. Kalau gitu mah gue nggak berani. Ketemu Kim Jong Un deh kalau di sana ya. Kalau di sana gue juga marahin dia kali. Ngapain di sana? Oke, terus. Terus ya udah akhirnya ketemu di sana dan ternyata fine aja loh. Ternyata yang permasalahan itu tuh cuma di diri kita sendiri. Di kepala lo sendiri sebenarnya. Makanya ya gue bikin lagu sejenak tuh adalah supaya ya udah kita berdua kita mundur sejenak ke belakang, kita lihat gambaran yang lebih luas. Itu kita nggak apa-apa gitu. Berapa lama lo tuh menjalankan long distance? Sebenarnya receh sih. 6 sampai 7 bulan kali ya. Oh ya lumayan lah ya, tapi itu ya hampir setahun kenanya ya. Setahun. Ya, tapi so far berjalan lancar dan akhirnya jadilah si lagu sejenak gitu ya. Iya, betul. Gue kira sejenak itu kayak yaudah deh kita break sejenak gitu. Enggak kan, maksudnya gak kayak gitu kan. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Habis itu yang kedua ini menarik nih, menari. Tadi gue pas dengerin di mobil dan tadi didengerin lagi di sini barusan lo udah dengerin juga teman Indika. Vibe yang gue dapet itu kayak slow dance. Kayak slow dance tahun 80-an sekolah yang lagi prom night, abis itu lo slow dance sama pasangan lo. Gue kebayangnya home band yang mainin lagu-lagu kayak gini ya. Itu yang gue dapat. Maksudnya kalau dari menari sendiri apa nih ceritanya? tadi udah sebenarnya gitu. Ya sebenarnya waktu itu sempat almarhum bokap tuh memberikan wejangan ya, walaupun secara eksplisit sih, cuman dia tuh ngomong kalau misalnya dia ngasih tau gue beda mana last itu mana love gitu. Dia kasih tau gue kalau sebenarnya tuh ketika lo bercinta dengan pasangan lo, dimanapun, kapanpun tuh pasti bakal kerasa cintanya, karena emang lo cinta sama dia gitu. Cinta pasti kalah sama nafsu gitulah yang. Betul. Itu menari menceritakan tentang, aduh gimana ngomongnya? Menceritakan tentang lo memadu kasih bersama pasangan lo yang lo cintai. Itu dia. Itu kan. Itu waduh, gokil. Gue pengen ngomong juga gak enak nih. Jangan. Tapi so far dari semua track yang udah ada nih, Mur, ada 10 lagu. Ada gak sih track yang emang lo, wah ini gila ini track gue banget, atau lo suka banget? Maksudnya pasti ada lah yang kayak gitu. Selain tadi nomor 10 ya yang tadi lo bilang, ada gak? Karena kalau menurut gue Mahligai itu cocok buat pembuka. Track yang 10 itu tadi judulnya apa? Segalaku untukmu, segalamu untukku. Itu cocok banget untuk penutup. Nah, dari 8 lagu yang ada di tengah-tengah ini ada gak sih yang lo favoritin banget? Yang gue favoritin ada itu kayak milih anak ya sebenarnya favorit. Mungkin masih Mahligai dan Merengkuh sih mungkin ya. Dan Gelora Asmara gitu. Karena kalau Merengkuh yang tadi itu adalah turning point gue bikin album. Terus kalau Gelora Asmara karena tadi yang udah ceritain kan karena ada ilhamnya. Dan kalau Mahligai itu karena ya menurut gue pembukaan yang cukup, menurut gue dan dunia gue sendiri ya cukup apik gitu. Oke, abis ini kita akan muterin kan Serpihan Surgawi dan juga Pelipur Lara. Sebelum nanti kita akan mendengarkan secara langsung Mahligai. Kita ngomongin soal Serpihan Surgawi dulu nih, Mur. Serpihan Surgawi ini lo ambil menceritakan tentang apa nih kalau lagu ini? Lebih ke menceritakan tentang keadaan pasangan kita tuh yang sebenarnya tuh bisa memberikan, ya gimana ya, simple ya. Dan keberadaan pasangan kita tuh yang membuat kita merasa seakan di surga gitu loh. Sebenarnya tuh gue bikin lagu itu ada satu penggalan lagunya Naif yang judulnya Itulah Cinta. Pokoknya ada satu di bridge-nya tuh, ku serasa di surga dan hati berbunga-bunga. Nah itu tuh menurut gue bisa jadi kayak, dengan lo bersama pasangan lo bisa ngerasa kayak di surga gitu sebenarnya. Simple ya. Lagu ini tuh kalau nggak salah ada nanti tuh di track nomor 8 ya. Udah 8 ya? 8. Kita 8 ini ada di sini. Lo lupa. Gue lupa. Berarti udah menuju ke track terakhir. Abis itu juga ada Pelipur Lara. Ini pas nih. Ini nanti gue puterin Serpihan Surgawi. Abis itu lanjut ke Pelipur Lara. Ini sesuai dengan tracklistnya. Pelipur Lara apakah sesuai dengan judulnya? Memang lagu ini menceritakan tentang
buat lo yang lagi kayaknya jatuh atau punya apa, jadi ini menjadi pelipur ya atau gimana? Lagu ini sebenarnya kalau gue untuk mendefinisikan mungkin bukan ranah gue, karena ini lagu yang bikin adalah produser gue. Oh oke, Gitu. oke. Jadi waktu itu dia emang dia punya lagunya, terus gue denger gue suka, ya gue minta izin sama dia, boleh nggak lagu lu gue masukin jadi album, gue nyanyikan kembali. Cuman sampai sekarang sih gue tanya sama dia, kan Daniel, Daniel, apa sih namanya artinya pelipur lara tuh lagu secara lagu apa sih? Gak tahu. Keluar aja gitu ya. Keluar aja. Okay. Cuman mungkin ya bener sih, mungkin pelipur lara lebih lagi-lagi cerita tentang ya kekasih lagi aja sih. Ya. Ini menarik nih. Ini dia sebenarnya hampir selalu gue tanyain ke teman-teman yang emang bikin musik ini kan. Ini kan lo ada 10 lagu ya. Ini lo benar-benar ngerjainnya 10-10-nya atau lo punya untuk kerjaan ini karena lo punya waktu luang, lo mungkin bikin 15, 20, 30 lagu terus akhirnya lo cut jadi 10 lagu atau gimana tuh proses pengerjaan album lo ini? Ya, pasti ada beberapa lagu-lagu yang gak masuk ya. Mungkin ada sekitar berapa ya, mungkin 20 gitu, ya. Yang akhirnya pas didengar sama tim sebelum workshop tuh kayak oh ini nggak masuk gitu loh. Ada beberapa sih yang sebenarnya gue secara pribadi suka banget, cuman ketika disatuin sebagai album kurang masuk gitu. Warnanya kurang bareng ya. Oke. Gitu. Wow, 10 lagu yang akan dirilis hari Jumat besok. Oke, kita langsung dengerin aja kali ya. For share. Jangan dong. Hari gini. Oke, kita langsung mendengarkan Putra Timur akan memainkan Merengkuh Mesra. Timur, terima kasih sudah mampir ke sini. Terima kasih Mas Bayu. Mudah-mudahan albumnya sukses, mendapatkan reception yang bagus dari pendengar juga. Dan mudah-mudahan juga kita juga cepat beres pandemi kali ya. Itu udah amin banget sih. Iya gak sih, biar kita langsung bisa manggung bareng semuanya kan. Ya teman Indika, terima kasih udah mendengarkan gue di Bayu Disa Putra di Lintas Genre hari ini bersama Putra Timur. Kita ketemu lagi hari Jumat. Karena gue masih akan menggantikan Denboy yang gak bisa siaran hari Jumat jam 8 malam. Oke, langsung aja kita dengerin ya Putra Timur dengan Merengkuh Mesra. Kamu lagi dengerin Indika FM. Berbisik nada indah, semerbak wangi bunga membuai helai pelita asmara, asa mencinta kita berdua memadu hayal jiwa. Dan bila badai kelak menerjang, mendekatlah sayang, kau kan tenang, dan kita akan bersama merengkuh mesra damai jiwa, menebar di seluruh cakrawala dan nada-nada sukacita melantunkan bahagia. Walau badai
takkan bersama, merangkum mesra damai jiwa, menebar di seluruh cakrawala dan nada-nada sukacita melantunkan dua insan bercinta, menghangatkan dinginnya malam, serasa bunga hati memekar hingga pagi datang. Ku terjaga di antara pelukan. Classic rock.